Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja beserta puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa tak pernah lupa luput atas segala pemberian nikmatnya kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu teriring tercurahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita sebagai orang yang beriman kepadanya, dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah kepada seluruh umat-umatnya umumnya. Sebab ada satu hadis mengatakan, ada satu keterangan ulama menjelaskan bahwasanya lafaz Ali itu memiliki makna keluarga, ada yang jauh dan juga ada yang dekat. Keluarga yang dekat jelas adalah turunan dari Bani Hashim dan Bani Thalib. Adapun keluarga yang jauh yaitu kullu mukminin walau usatan, walaupun bukan maksiat, asal dia masih beriman kepada Rasul, mengimani mempercayai Nabi Muhammad SAW, dia masih dianggap keluarganya Rasulullah SAW, walaupun keluarga jauh. Artinya salawat dan salam kita yakini mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya pembahasan daripada kitab ini yaitu kitab Safinah, yang insya Allah di dalamnya adalah menerangkan tentang fikih atau masalah daripada ubudiyah, hukum syar'a, hukum syar'i. Kenapa kita perlu belajar fikih? Sebab dikatakan belajar fikih adalah hukumnya wajib. Kenapa? Satu keterangan, wa'lam annahu yajibu ala kulli syai'in minal mukallafina walau kana raqiqan ayyarifa arkanal Islam wal iman. Ketahuilah bahwasanya wajib kepada seluruh manusia yang mukallaf, seseorang yang telah mukallaf akil balik, walaupun dia seorang hamba sahaya, untuk mengetahui rukun Islam dan juga rukun iman. Rukun Islam kita sudah maklum, itu jumlah ada 5. Yang pertama, antasyhada an la ilaha illallah, bersaksi kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Rukun Islam yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu mendirikan sholat. Berarti jelas sholat merupakan ubudiyah. Dan yang ketiga, waktu dia zakat, membayar zakat juga ubudiyah, dan seterusnya. Berarti selain kita wajib meyakinkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kita harus yakin dan wajib juga mendirikan sholat. Hal mendirikan sholat berarti berkaitan dengan ilmunya. Sebab Sayyidina Musa mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhum mardatun la tuqbalu.
Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh hamba tanpa dengan ilmunya, itu akan ditolak oleh Allah dan tidak diterima amalnya. Mendirikan sholat adalah hal amaliyah, maka perlu yang namanya ilmunya. Seterusnya, dalam masalah fikih banyak keutamaan ilmu, keutamaan keterangan yang menerangkan tentang kehebatan fikih, keutamaan fikih. Namun untuk mempersingkat keterangan, saya tidak akan berpanjang lebar untuk menjelaskannya karena singkat waktunya yang kurang berkenan. Maka dari itu kita langsung saja pembukaan melalui dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Safina ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, merupakan satu kewajiban seorang pengarang atau musannif untuk mengawali kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini pun ada tujuan pertama adalah karena iktidaan di kitabillah wa sunnati Rasul. Pertama karena mengikuti daripada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita melihat daripada kitab Al-Qur'anul Karim seluruhnya diawali dengan bismillah, hanya surat Al-Bara'ah. Berarti jelas musannif mengambil barokah daripada bismillah. Semua juga merupakan mengikuti daripada anjuran Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa iktidaan di sunnah, yaitu mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebab ada keterangan Ula amin dibarin layitau bismillahirrahmanirrahim Pawakta au adam au abtar. Setiap apapun perkara yang baik menurut agama, seperti mengarang kitab dan lain sebagainya, yang tidak menyimpang dengan agama, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu hal perkara ibarat binatang yang putus buntutnya, sopak kupingnya dan lain sebagainya. Artinya ainaksul barokah, kurang keberkahannya. Bahkan kalau kita melihat daripada khawas bismillahirrahmanirrahim, banyak hadis-hadis, keterangan-keterangan yang menerangkan tentang kehebatan bismillah. Ada satu keterangan khawas, karomah daripada bismillah, barokah daripada bismillah. Idza talahal sasun indan naum ida wa ishrina marratan amanatil kalaila minasyaiton. Apabila seseorang menghendaki hendak tidur, dia membaca bismillah sebanyak 21 kali, maka amana uminatil kalaila minasyaiton, orang itu akan diberikan keselamatan daripada godaan syaitan. Dan juga wa amana baitihi, dan diamankan juga, diselamatkan juga rumahnya minasyirkah, daripada pencuri. Dan juga wa umina min mautil faj'i, insyaallah apabila sakatul maut datang kepadanya, matinya jauh daripada faj'ah, mati yang mungkin disebut su'ul khotimah. Artinya dikala seseorang tidur, kalau memang ajal sudah datang kepadanya, karena tadi dia tabarukan dengan bismillah, insyaallah matinya jauh daripada faj'ah. Dan juga masih banyak keterangan-keterangan lain yang menerangkan daripada khawas daripada bismillah. Juga selain itu dia akan dijauhkan daripada pancabala. Ini keterangan daripada Ahmad Sawi daripada kitab Hasyiah Tafsir Jalalain. Lanjut daripada keterangan bismillahirrahmanirrahim, singkat saja bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ibtidah hakiki, yang mana bismillah adalah, kalau kita melihat daripada Syiakul Kalam, di situ adalah huruf jar. Dilihat daripada segi alatnya, setiap huruf jar
semua ada dua, ada ba'jar jaidah, ada tiga, ada ba'jar jaidah, ada ba'jar asliyah, ada ba'jar sibeh daripada sibeh zaidah. Namun di sini insyaallah adalah ba'jar asliyah. Maka jelas dan wajib kaidah nahwu menjelaskan bahwasanya ba'jar asliyah membutuhkan kepada yang namanya muta'alaq. Muta'alaq bismillahirrahmanirrahim itu berupa 7 macam. Namun kita simpel saja. Di sini berarti musannif mengawali bismillahirrahmanirrahim sebuah karangannya, berarti mentakdirkan fi'il yaitu alifu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim alifu. Pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, kalau dikaitkan dengan masalah daripada hukum alat akan panjang lebar pembahasannya, karena singkat dan simpel waktunya. Kita langsung saja bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan juga Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah dilanjutkan dengan dua sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran buat kita. Salah satunya sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala ay al-mun'im bi jala'il ni'am. Allah memberikan nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim adalah ay al-mun'im bi daqaiqiha. Allah memberikan nikmat yang kecil-kecil, artinya nikmat cabang. Seperti nikmat wujud ba'dal adam. Sifat Allah dengan rahmannya menciptakan manusia dengan sifat rahmannya Allah. Wujudnya manusia merupakan nikmat yang besar. Lalu dengan wujudnya itu manusia bisa menikmati alam dunia ini dengan kekayaan yang dimiliki, dengan kesehatan yang dia punya, dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikala dengan sifat Rahmannya Allah, Allah memberikan nikmat tanpa melihat itu seorang hamba dia taat atau dia maksiat, dia muslim atau dia kafir. Namun dengan sifat Ar-Rahimnya nanti Allah akan memberikan nikmat kepada siapa yang paling dia ridhoi. Dan jelas orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kalau kita melihat ibarat dikala kita memiliki sebuah kolam ikan, kita memelihara ikan mas yang kita sayangi, kita berikan sebuah umpan pelet, kita lemparkan ke kolam. Setelah itu pelet sampai ke kolam, tujuan kita memberikan mas, tapi nyata dan kejadiannya yang memakan itu umpan bukan hanya ikan mas, tapi semua binatang yang ada di kolam tersebut, baik itu kodok, ularnya, dan lain sebagainya. Padahal tujuan memberikan makanan untuk ikan mas yang kita sayangi. Allah memberikan nikmat kepada manusia, inti dan hakikat adalah kepada orang muslim dan muslimat. Tetapi kenyataannya yang memakan semuanya bukan hanya orang muslim, tapi orang kafir pun, non muslim pun semua menikmati daripada nikmat yang Allah berikan. Padahal Allah memberikan kepada orang muslim. Dan nanti dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala terjadi sebuah pemisah antara mana yang Allah senangi dan mana yang Allah tidak senangi. Dikala kita membedah itu kolam, maka ikan mas yang kita dapati akan kita taruh dan kita pindahkan ke tempat yang baik dan yang bagus. Adapun si ular, adapun si kodok, semua kita matiin, kita buang jauh-jauh. Artinya nanti di yaumil qiyamah Allah pisahkan mana orang yang bertakwa yang Allah sayangi dan mana yang Allah benci waktu di alam dunia sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti untuk orang yang beriman kepada Allah dengan sifat takwanya akan Allah pisahkan dan Allah taruh ke tempat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang non muslim nanti Allah pisahkan dan Allah akan jauhkan daripada surganya.
dan Allah tempatkan kepada tempat yang paling hina, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bismillah kita mengambil pelajaran. Sungguh besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka perlu kita untuk mensyukuri. Kewajiban seorang hamba adalah satu kepada Allah, hanya mensyukuri apa yang Allah berikan dan ridho atas apa yang Allah takdirkan. Mudah-mudahan dengan bismillah juga, dari awal bismillah Allah tanamkan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan bismillah dalam suatu kaul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapannya, hadisnya, awalu ma kataballahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang Allah tulis pada yang pertama yang Allah perintah kepada kolam pada Lauhul Mahfuz ditulis, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh banyak dan sungguh luar biasa keberkahan daripada bismillah. Mudah-mudahan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapannya, awalu ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtum kitaban faktubuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, pertama yang ditulis oleh kolam pada Lauhul Mahfuz atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Apabila wa idza katabtum kitaban faktubuha, maka dikala kaum menulis sebuah kitab, menulis sebuah karangan, sebuah ilmiah yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat khususnya faktubuha, maka jangan lupa kau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.